Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi atau pelajaran akidah halak yang akan kita bahas kali itu tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita baca doa belajar. Berdoa mulai. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi apa artinya? Ya, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan. Allah yang memberi nyawa kepada semua makhluknya, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Allah satu-satunya zat yang dapat menghidupkan karena Allah bersifat Al-Muhyi, yang berarti yang maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan pada bumi yang semula kering dan tandus menjadi subur dan ditumbuhi pepohonan. Jika meyakini sifat Al-Muhyi, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Kita berdosa besar jika menghilangkan hak hidup sesama manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia berarti telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Al-Muhyi itu jadi artinya Allah maha menghidupkan. Allah mampu menghidupkan kembali orang-orang mati pada hari kebangkitan. Manusia yang telah mati sejak zaman Nabi Adam dihidupkan kembali dengan keadaan utuh seperti semula. Tidak ada zat yang dapat melakukannya kecuali Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Nah, Allah bisa menghidupkan sesuatu dan Allah juga dapat mematikan sesuatu. Al-Mumit ini jika Allah dapat menghidupkan, tentu dia juga dapat mematikan. Sepanjang masa kehidupan manusia, tidak ada yang dapat mengungkap rahasia kematian. Sepandai-pandainya seseorang, akalnya tidak akan mampu mengungkap rahasia kematian. Rahasia kematian hanyalah milik Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang maha mematikan. Allah mengetahui kapan kita mati, apa sebabnya, di mana dan kemana setelah mati. Ketika tiba waktu kematian seseorang, tidak ada seseorang pun yang dapat menghalanginya. Saat malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat sembunyi darinya. Kita nggak bisa menghindar dari peristiwa ini. Mau kayak gimana pun caranya, kalau Allah menghendaki untuk kita meninggal, kita pasti akan meninggal. Ketika tidur, keadaan kita seperti orang mati. Hanya saja jantung kita masih berdetak dan hidung masih mengembuskan napas. Karena tidur memegang roh kita. Saat bangun, roh itu dikembalikan lagi ke dalam raganya. Roh orang mati ditahan dan dikembalikan lagi ketika hari kebangkitan. Sesungguhnya Allah mematikan manusia agar manusia ini lebih meningkat menuju kehidupan yang lebih sempurna. Nanti kan setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Di sana semua orang akan menerima bentuknya secara sempurna. Hidup yang abadi, yakni kehidupan di akhirat. Allah mematikan manusia agar manusia lain dapat merasakan nikmatnya hidup. Bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada manusia yang mati. Sementara itu manusia baru terus lahir ke dunia. Betapa sempitnya bumi ini ya. Kalau misalkan tidak ada yang mati, cuman sekedar lahir tapi nggak ada kematian, pasti bumi ini akan sempit. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Ba'is, yang artinya yang maha membangkitkan.
membangkitkan. Allah membangkitkan seluruh manusia dari dalam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Meneladani nama dan sifat Allah Al-Ba'is berarti kita harus meyakini adanya hari kebangkitan. Selain itu, kita harus mampu membangkitkan semangat juang untuk menjadi yang terbaik, misalkan membangkitkan semangat belajar agar menjadi juara kelas. Siapa di sini mau jadi juara kelas? Nah, al-ba'is diambil dari kata ba'asa yang maknanya berkisar pada kebangkitan, mengutus seseorang, membangkitkan menuju suatu tempat, menghidupkan kembali makhluk yang mati dan membangkitkan mereka dari alam kubur. Allah memiliki sifat al-ba'is karena Allah memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk membangkitkan segala sesuatu, karena kita semua berada di bawah kekuasaan Allah. Mengenai sifat al-ba'is ini, Quraisy Shihab mengatakan bahwa selain Allah membangkitkan kita dari tidur, membangkitkan iman di dada, dan membangkitkan dari kubur, Allah juga membangkitkan jiwa kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya kita harus bangkit dan semangat. Kita harus membangkitkan jiwa kita sehingga hidup dengan akidah yang benar, dengan ilmu pengetahuan yang luas dan semangat juang yang barat. Nah, itu tadi 3 Asmaul Husna: Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Muhyi tadi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, dan Al-Ba'is yang membangkitkan. Nah, sekarang bagaimana caranya meneladani ketiga Asmaul Husna ini? Yang pertama, meneladani Al-Muhyi, yaitu selalu mengingat keagungan Allah. Yang kedua, memanfaatkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa beribadah kepada Allah. Yang keempat, tidak mengambil hak-hak orang lain, apalagi membunuhnya. Bagi yang meneladani Al-Muhyi atau Allah yang Maha Hidup, jadi kita tidak akan merasa untuk merusak yang ada di bumi ini, apalagi membunuh sesama manusia. Selanjutnya, bagaimana cara meneladani Al-Mumit? Yang pertama, pasrah kepada Allah bahwa kematian pasti datang. Yang kedua, selalu mengingat kematian. Kemudian kematian adalah jembatan menemukan kehidupan sejati untuk bertemu dengan Sang Khalik. Yang ketiga, memanfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Allah sebagai bekal saat kematian datang. Selalu bersiap untuk mati karena Allah telah menakdirkan kematian makhluknya. Jadi kalau kita meneladani Mumit, kita tahu kan kalau kita bakal meninggal nantinya. Nah, kita akan mempersiapkan bekal-bekal sebelum kita meninggal. Dan juga kita akan selalu bersedia atau menyiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Selanjutnya, meneladani Al-Ba'is. Yang pertama, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain supaya menjadi lebih baik. Yang keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Oke, dari ketiga Asmaul Husna ini ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Bu Hikmah minta coba berikan satu contoh sikap, satu contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita itu meneladani
Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meneladani ketiga Asmaul Husna ini? Masing-masing 2. Oke? Ditulis di buku tulisnya. Kemudian kerjakan pilihan ganda. Oke, pilihan ganda aja ya. Jadi setelah menulis tadi contoh sikap meneladani dalam kehidupan sehari-hari ya, gak harus nyontek yang ada di buku tadi. Dan tadi udah baca nih beberapa. Nah, kalian bisa cari contoh sendiri cara meneladani ketiga Asmaul Husna ini. Masing-masing 2. Kemudian kerjakan pilihan ganda. Bagi yang sudah selesai mengerjakan, boleh mengirim tugasnya melalui Google Classroom atau boleh buku paketnya ketika masuk atau ketika kalian PTM dikumpulkan di sekolah. Kan kasih ke Bu Hikmah di sekolah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bu Hikmah pemaparan untuk materi Asmaul Husna ini. Semoga dapat dipahami. Nanti jika ada kurang-kurang silakan dibaca sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.